pertama. Yang kedua, ternyata CSIS ini merupakan katalisator daripada proksi daripada politik global. Ya, kalau dulu mungkin American minded, ya kan? Ternyata sekarang adalah Chinese minded. Ternyata ya begitu mainnya seperti itu, dan itu mempengaruhi daripada merusak daripada kemandirian politik bangsa Indonesia itu sendiri. Kemarin saya menyampaikan bahwa perhelatan Pilpres 2024 ini tentang Anies kira-kira bagaimana menghadapi lawan-lawan calon yang lain. Saya katakan bahwasanya lawan Anies itu kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat. Itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu, KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Oleh karena itu maka masyarakat sekarang ini yang ingin perubahan Indonesia untuk yang lebih baik atau menuju yang lebih spesifik tadi menjadi politik yang mandiri bangsa Indonesia, maka dia harus memenangkan calon yang punya program perubahan ke depan, kemandirian daripada politik bangsa Indonesia. Ini menjadi penting karena memang sekarang sudah mulai ketahuan trik-trik kejahatan, kecurangan dan lain sebagainya, mereka sudah ketahuan di lembaga-lembaga ini. Dengan ceto welo-welo, ya, dengan sangat telanjang mereka mengumbar daripada skenario-skenario ingin curang di dalam pemilu ini untuk menggagalkan daripada Anies Baswedan. Di antara plan A mereka adalah bahwasanya kalau bisa 3 periode itu paling manis, karena 3 periode ini pertama memberikan kepuasan kepada para konglomerat ini supaya mereka eksistensi terus kuat di sini berkuasa, bahkan kalau bisa penjajahannya sempurna. Lalu ada kepentingan yang lain, yaitu asing. RRC juga punya keinginan untuk menjajah Indonesia secara politik, secara ekonomi, itu juga supaya lebih kuat. Itu kepentingan. Maka kalau seandainya 3 periode, maka itu akan lebih tenang, lebih enak. Ya. Ternyata tidak semudah itu karena masyarakat melawan, ya, bangsa rakyat melawan, bahwasanya kita melawan daripada pelanggaran-pelanggaran konstitusi macam itu. Akhirnya mereka skenario yang lain adalah bagaimana supaya Anies ini gagal. Berbagai macam cara kita lihat, ditonton di media, kita tahu bagaimana skenario jahat dan mereka di dalam melakukan politik yang jahat itu. Mereka lakukan agar supaya Anies ini gagal untuk mencalonkan dia. Sekarang sudah ternyata ada satu pernyataan dari pendiri CSIS mengatakan memang dia yang berkeinginan keras agar supaya 2 calon. Ini memperjelas. Jadi sekarang dikembalikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Apakah 2024 ini akan kita merubah nasib kita menjadi bangsa yang mandiri dalam berpolitik, dan kita mendapatkan pemimpin sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, atau kita akan menyerah diri untuk dijajah? Ini jawabannya 2024. Oleh karena ini kita harapkan ini menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat. Ayo sama-sama kita bergandeng tangan, semua punya kesadaran politik yang tinggi bahwa selama ini kita adalah dijajah. Dan kita harus segera melepaskan diri dari penjajahan ini, menjadi bangsa yang berdaulat secara sempurna. Terima kasih.